Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kisah surah Yusuf dan kita insya Allah masuk di ayat 53 ya. Kemarin terakhir ayat 52 ya. Baik, silakan bagi yang ada mushaf di rumahnya bisa diambil, dibuka surah Yusuf ayat 53. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan kata Yusuf, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa di antara nafsu itu ada nafsu yang kerjaannya adalah mendorong manusia untuk berbuat keburukan. Apa namanya? Nafsu yang su, ya. Nafsu yang su ini adalah nafsu yang buruk, yang dia mendorong hamba Allah untuk bertindak kejahatan. Dan sejatinya, subhanallah, ketika seorang hamba dia bisa menahan nafsunya, maka sejatinya ia termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang tua, perbanyaklah berdoa kepada Allah agar Allah bimbing kita, bimbing anak-anak kita untuk mudah ya menahan hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, untuk tidak dikendalikan oleh hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu senantiasa tipe mengajak kepada keburukan, maka kita rugi. Dan manusia diberikan oleh Allah kelebihan untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui ya akhwat, bahwa ketika kita menjadi orang tua dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka sesungguhnya ini adalah teladan bagi anak-anak kita. Ya, jangan sampai orang tua usianya sudah tidak lagi muda, tetapi dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, apa jadinya? Orang tua yang dia punya anak tapi tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi putra-putrinya. Baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 54, ya Allah berfirman, wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Dan berkata raja kepada pengawalnya, bawalah kepadaku Nabi Yusuf. Maksudnya minta raja dibawakan Nabi Yusuf ke hadapannya, agar aku memilihkan ya Nabi Yusuf ini sebagai orang dekat denganku. Maksudnya tangan kanannya raja. Maka ketika raja ini telah bercakap-cakap ya dengan Nabi Yusuf, maka raja ini berkata kepada Nabi Yusuf,
Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Yusuf, hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Masya Allah ya akhwat. Lihat, di sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Bahwa barang siapa yang senantiasa jujur kepada Allah, barang siapa yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka endingnya itu menyenangkan, endingnya itu menggembirakan. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam sabar ketika dituduh macam-macam. Bagaimana Nabi Yusuf beliau berusaha untuk tidak terjerembab ke dalam jurang perzinahan. Nabi Yusuf tahu bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa melihatnya. Nabi Yusuf tahu bahwa kejujuran itu seharusnya diperjuangkan. Maka ketika Nabi Yusuf menyempurnakan itu semuanya, maka Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Yusuf atas kesabarannya. Allah jadikan Nabi Yusuf orang yang dekat dengan raja. Subhanallah. Dan ini bisa kita berikan nasihat, ya. Ayat ini bisa kita jadikan sebagai nasihat kepada anak-anak kita, ya, bahwa zaman dulu kala ada kisah Nabi Yusuf di mana beliau pernah dituduh macam-macam. Beliau pernah dirayu oleh seorang wanita cantik lagi berkedudukan, tapi beliau tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau tetap menjadi orang yang lebih memilih untuk mengasingkan diri. Nabi Yusuf lebih memilih di penjara daripada tidak di penjara. Kenapa? Karena mengasingkan diri itu menurut Nabi Yusuf lebih baik daripada terkontaminasi dengan lingkungan yang tidak baik. Maka pada hari ini ya akhwat, di akhir zaman ini, di mana kerusakan sudah di mana-mana, terkadang mengasingkan diri, menyendiri, bermuhasabah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita, nak, dimanapun engkau berada, nak, takutlah kepada Allah. Nak, dimanapun engkau berada, kejujuranlah yang harus kau perjuangkan. Yakinlah bahwa ketika engkau perjuangkan kejujuran, ketika engkau merasa diawasi oleh Allah, bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga. Pasti Allah akan berikan kebahagiaan dalam kehidupanmu. Ya, Masya Allah. Dan ini benar. Ya, ketika Nabi Yusuf jujur, maka Allah berikan kepada Nabi Yusuf untuk menjadi orang yang terpercaya di kerajaan. Masya Allah. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim." Lihat, Nabi Yusuf, beliau mengatakan, "Ij'alni 'ala khazainil ard." Di ayat yang ke-55, "Ij'alni," jadikanlah saya, kata Nabi Yusuf, "'ala khazainil ard," menjadi orang yang bertanggung jawab dalam mengurusi keuangan. Tahu, biasanya kita menyebutnya menjadi bendahara gitu ya. Masya Allah. Dan seorang bendahara, seorang yang menjaga amanah ada dengan harta, itu biasanya memiliki sifat jujur, memiliki sifat amanah. Ya. Dan Nabi Yusuf sendiri, beliau tahu apa kelebihan yang Allah Azza wa Jalla berikan untuknya. Apa kata Nabi Yusuf? Inni hafidhun alim. Bahwa sungguhnya aku ini seorang yang bisa menjaga, hafidh, dan seorang yang alim, yang berpengetahuan. Di sini ya akhwat, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya hendaklah setiap anak itu paham dengan kelebihan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya. Kalaulah seorang anak belum bisa memahami sifat atau karakter kebaikan yang Allah telah berikan untuknya, maka kita sebagai orang tua bisa membantunya. Walillahilham, hari ini sudah ada beberapa aplikasi yang bisa membantu menemukan kelebihan-kelebihan anak-anak kita. Kalaupun misalnya secara manual saja, misalnya ibu-ibu termasuk orang yang nggak mau repot, ya ibu-ibu perhatikan anak-anaknya, kira-kira anak-anaknya itu diberikan kelebihan apa oleh Allah, sifat baik apa oleh Allah. Gunakan ini untuk masa depan mereka. Gunakan ini untuk menjadikan anak-anak kita menjadi hamba Allah yang lebih bermanfaat. Ya, jadi ini penting banget nih.
Ya, penting bagi orang tua lebih dekat dengan anaknya, ya, dan mengetahui kelebihan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada anak-anak kita. Kalau Nabi Yusuf diberitahu oleh Allah bahwa kelebihannya Nabi Yusuf adalah bisa menjaga harta yang dititipkan kepadanya, amanah, gitu ya. Dan Nabi Yusuf juga punya ilmu. Di sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa sejatinya ilmu itu akan memberikan kebahagiaan bagi siapapun yang memilikinya. Ya, jadi kalaulah misalnya kita punya anak, maka katakan kepada anak-anak kita, nak, ibu dan ayah belum bisa memberikan kepada engkau harta yang banyak. Tapi ibu dan ayah mencoba untuk memprioritaskan ilmu bagi kalian. Ya, memprioritaskan pendidikan bagi kalian. Dan itu yang akan menjadi bekal bagi masa depan kalian. Dan tentunya ilmu ini lebih berharga daripada harta. Kalau kita memberikan harta, anak kita tidak bisa mengelola harta, belum bisa mengelola harta, maka hartanya habis. Tapi kalau kita berikan bekal ilmu, berikan bekal pendidikan kepada anak-anak kita, maka justru ilmu yang akan menjaga anak-anak kita atas izin Allah. Nah, ini dia. Jadi bedakan teman-teman antara kita memberikan harta kepada anak kita dengan kita memberikan pendidikan atau ilmu kepada anak kita. Efeknya itu luar biasa, ya. Baik. Kemudian di ayat ke-56 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha'. Nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin." Wa kadzalika, dan demikianlah makkanna, kami memberikan kedudukan untuk Yusuf. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menepati janji. Allah memberikan kedudukan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Maka Allah berikan kedudukan ini kepada Nabi Yusuf untuk menjadi bendaharawan di kerajaan Mesir kala itu. Maka Nabi Yusuf, ya, beliau bisa kemanapun beliau ingin pergi. Ya, kemana saja beliau pengen pergi di buminya Allah, di Mesir, maka Nabi Yusuf pun bisa, ya, berangkat ke sana kemari. Nusibu bi rahmatina, dan kami limpahkan bi rahmatina, rahmat kami, kata Allah, man nasya, terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Ya, karena Allah itu kalau sudah memberikan rizki, kalau sudah memberikan rahmat, maka Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, tidak ada satupun dari hamba Allah yang bisa menolak rahmatnya Allah. Tidak ada satupun dari hamba Allah yang bisa menolak ketika Allah memberikan petunjuk kepada hambanya. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan tentunya kata Allah, kami tidak menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, lihat, Nabi Yusuf sudah bersabar. Nabi Yusuf sudah berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Maka Allah pun memberikan ganjaran kepada Nabi Yusuf dengan dimudahkannya Nabi Yusuf untuk memiliki kedudukan di dunia. Masya Allah. Namun di sini, ya akhwat, ini juga bisa kita jadikan pelajaran bagi anak-anak kita. Namun wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Namun ternyata pahala akhirat itu, kata Allah, lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita, ya, ajak diskusi anak-anak kita, maka kita boleh katakan kepada anak kita, nak, kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Allah tuh pasti akan membalas kebaikanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Engkau pilih yang mana? Kalau engkau pilih kebaikan, balasannya dipercepat di dunia, maka Allah akan beri. Ya, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi kalau engkau memilih ketika engkau berbuat baik, balasannya ada di akhirat, maka Allah simpankan untukmu. Nah, ini nih. Jadi anak-anak kita itu anak-anak yang punya hobi untuk berbuat baik. Masya Allah. Dan ini menjadi jariah bagi kedua orang tuanya. Ketika orang tua mampu diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa memotivasi anak-anaknya agar senantiasa berbuat baik kepada sesama, agar senantiasa meluaskan hatinya, ya, menolong sesama hamba Allah, maka sejatinya orang tua ini sedang menanamkan kebaikan pada diri anak. Masya Allah. Dan ketahuilah, wahai ibu-ibu,
bahwa di antara kesuksesan yang perlu kita apresiasi dari anak-anak kita adalah ketika anak-anak kita bisa berbuat baik, ketika anak-anak kita beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah, beradab kepada sesama hamba Allah. Maka itu adalah kebaikan yang harus kita apresiasi. Jadi bukan hanya nilai yang kita apresiasi dari anak-anak kita, bukan hanya prestasi-prestasi dunia, tapi lebih dari itu, apa yang menjadikan dia lebih dekat dengan Allah, maka kita boleh mengapresiasinya. Masya Allah. Dan ini menjadikan anak kita lebih termotivasi untuk terus berbuat baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian di ayat ke-58 ya akhwat, mulailah ya Allah Azza wa Jalla mendatangkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf ke negeri Mesir. Apa kata Allah? وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Dan Allah Azza wa Jalla datangkan saudara-saudara Nabi Yusuf kemana? Ke Mesir. Lalu mereka masuk ke tempatnya. Maksudnya masuk ke tempatnya Nabi Yusuf. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ wahum lahu munkirun. Maka Nabi Yusuf mengenali mereka. Siapa yang menjadikan Nabi Yusuf bisa mengenali saudara-saudaranya? Allah. Allah berikan ilmu itu kepada Nabi Yusuf. Ya. Wahum lahu munkirun. Tapi tidak sebaliknya. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf tidak mengenali Nabi Yusuf. Ya. Kenapa? Karena mungkin sekarang Nabi Yusuf lebih memiliki kedudukan dibandingkan dengan zaman dahulu gitu loh. Jadi bahasa kita itu pangling. Kalau Nabi Yusuf nggak pangling kepada saudaranya, kalau saudaranya tuh pangling kepada Nabi Yusuf. Ya, karena mungkin beda kondisi gitu ya. Masya Allah. Maka setelah itu Allah Azza wa Jalla meneruskan ya ayat ke-59. Apa kata Allah? Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Dan tatkala dia menyiapkan ya untuk mereka, untuk saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya dengan bekal yang mereka bawa, maka ketika itu Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Utuni, datangkan kepadaku bi akhil lakum min abikum." Datangkan kepadaku saudara yang satu ayah dari kalian. Ya, karena memang Nabi Yakub alaihissalam itu ketika diberikan anak-anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak semuanya satu ayah satu ibu. Ada yang beda ibu tapi ayahnya sama, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Kemudian ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Kata Nabi Yusuf, bukankah kalian lihat ya, saya sudah sempurnakan takaran. Dan kata Nabi Yusuf, saya itu sebaik penerima tamu. Jadi di sini Nabi Yusuf juga punya akhlak yang bagus, punya adab yang bagus. Di antaranya apa ya akhwat? Di antaranya adalah Nabi Yusuf diberikan oleh Allah Azza wa Jalla akhlak bagaimana menghormati tamu-tamunya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Dan saya izin menyampaikan kenapa saudaranya Nabi Yusuf tidak mengenali Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf mengenali mereka. Karena jawabannya kata para ulama disebabkan karena perpisahan mereka itu terjadi manakala Yusuf masih kecil dan saudara-saudaranya sudah besar. Dan biasanya yang namanya anak kecil itu pasti sudah berubah kan ya teman-teman ya. Jika kita misalnya melihat saudara kita usianya 10 tahun kemudian ketemu lagi di usia 30 tahun kan pasti berubahnya banyak. Tapi beda kalau kita melihat saudara kita di usia 30 tahun kemudian jumpa lagi di usia 40 tahun kan perubahannya nggak banyak. Itu yang menyebabkan Nabi Yusuf bisa mengenali saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf belum bisa mengenali dirinya. Masya Allah. Ya. Dan ini menunjukkan ya di ayat yang ke-59 ini menunjukkan juga kecerdasannya Nabi Yusuf. Ya, kecerdasannya Nabi Yusuf.
ketika Nabi Yusuf berkata, bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian. Ya, yang seayah dengan kalian. Jadi Nabi Yusuf ya, menurut pendapat para ulama termasuk dalamnya Ibnu Katsir, beliau pengen memancing saudara-saudaranya itu bercerita ya. Dan akhirnya nanti endingnya itu akhirnya mereka juga tahu bahwa itu adalah Nabi Yusuf gitu ya, Masya Allah. Maka kemudian Allah melanjutkan di ayat yang selanjutnya, wa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kata Nabi Yusuf, kalau kalian tidak bisa mendatangkan Binyamin, maka tidak ada lagi bagi kalian ya barang yang bisa dibawa, makanan yang bisa dibawa. Karena memang zaman dulu kala, teman-teman, apa yang menjadi mimpi dari raja tersebut, Allah Azza wa Jalla akhirnya memberikan takdir ya, apa yang disampaikan Nabi Yusuf kepada Raja Yusuf jadi kenyataan gitu loh. Subhanallah. Dan ternyata benar bahwa pernah terjadi dalam sejarah masyarakat Mesir mengalami kekeringan, mengalami kekurangan makanan ya. Maka ketika itu keluarganya Nabi Yusuf, mereka termasuk orang-orang yang kekurangan makanan. Jadi zaman dulu itu kalau misalnya ya dia orang kampung bawa sesuatu ke dalam kerajaan, maka biasanya bisa ditukar dengan makanan. Jadi barter gitu ya. Zaman dulu ada tuh. Baik, maka kemudian mereka pun berkata kepada Nabi Yusuf, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Lihat, kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya saya mau berusaha nih membujuk ayah agar bisa melepaskan Binyamin dan ikut dengan kami. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar membutuhkan makanan itu. Ya, kalaulah mereka tidak membutuhkan makanan, maka mereka tidak akan berkata. Mereka akan membujuk ya ayah mereka yang bernama Nabi Yakub alaihissalam untuk bisa melepaskan Binyamin. Baik. Kemudian Nabi Yusuf berkata, ya, apa yang Nabi Yusuf katakan kepada pelayannya? Nabi Yusuf mengatakan, wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Masya Allah. Dan ini menunjukkan kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yusuf ini di ayat yang ke-62. Di sini disebutkan bahwa ketika itu Nabi Yusuf memerintahkan pelayannya untuk memasukkan barang-barang mereka lagi dalam karung-karung yang mereka telah bawa. Ya, untuk apa? Agar mereka tahu bahwa barang-barangnya ini ditolak, gitu ya. Dan agar mereka bisa kembali lagi dengan membawa saudaranya Nabi Yusuf, yaitu Binyamin, gitu ya, Masya Allah. Dan ini siasat yang diperbolehkan, ya. Dan ini menunjukkan kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam, subhanallah. Jadi ini, Masya Allah ya, Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla banyak sekali kelebihan, gitu ya. Di antaranya Nabi Yusuf, ya, seorang yang Masya Allah diberikan kelebihan pandai bersiasat, gitu ya, pandai berstrategi, Masya Allah. Dan ini diperbolehkan ya oleh para ulama ya, karena perbuatan ini tidak memberikan kedoliman kepada salah seorang di antara saudara-saudaranya Nabi Yusuf, karena ada tujuan utamanya, yaitu agar Binyamin ikut nanti dalam rombongan berikutnya, gitu ya, Masya Allah. Baik, maka ketika mereka sudah sampai di rumahnya ya, apa yang mereka lakukan? Falamma raja'u ila abihim. Ketika mereka sudah kembali ke rumah mereka, maka mereka sampaikan kepada bapaknya mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhun. Maka tatkala mereka kembali dan mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan gandum lagi, tidak akan mendapatkan makanan lagi jika tidak membawa Binyamin ini. Karena itu adalah syarat utamanya bisa membawa Binyamin.
Maka kata mereka, maka biarkanlah saudara kami ini, Benyamin ini pergi bersama kami, gitu ya. Agar kami bisa membawa makanan untuk bisa kita makan, untuk bisa kami makan. Dan kata mereka berjanji kepada Nabi Yakub, kami itu akan menjaga Benyamin. Ya, Masya Allah. Dan ini ya akhwat, diantara kelebihan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada saudaranya Nabi Yusuf adalah pandai meyakinkan ayahnya. Ya, pandai meyakinkan ayahnya. Tapi ternyata juga, Masya Allah ya, ketika Nabi Yakub itu adalah seorang nabi, maka Nabi Yakub pun diberikan kelebihan oleh Allah. Apa kelebihannya? Di antaranya kelebihannya adalah Nabi Yakub alaihissalam diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, bertakwa dengan Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, maka biasanya firasatnya tidak akan melenceng. Allah jadikan itu sebagai petunjuk, ya. Maka ketika itu di ayat yang ke-64 apa disebutkan? Nabi Yakub berkata, "Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Lihat, Masya Allah, bagus sekali teman-teman. Ayat ke-64 ini mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya kita orang tua memiliki firasat yang kita minta kepada Allah. Firasat itu adalah firasat yang benar, firasat yang baik gitu ya. Dan Nabi Yakub ya diberikan oleh Allah kelebihan untuk bisa belajar dari kejadian atau peristiwa di masa lampau. Ya, Masya Allah. Apa kata Nabi Yakub? Bagaimana saya mau mempercayakan kepada kalian Benyamin dibawa oleh kalian? Ya, kecuali kalian bisa mempercayakan kepada diriku ya, agar tidak terjadi kembali apa yang sudah kalian lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Masya Allah ya, namanya orang tua itu pasti punya rasa kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya, di sisi lain Nabi Yakub itu berat melepaskan Benyamin, tapi di sisi lain Nabi Yakub pun bingung ya. Kenapa? Karena kalau tidak dilepas Benyamin ini, maka tidak ada makanan untuk mereka ya, dan tidak ada lagi gandum yang bisa anak-anaknya bawa ke rumahnya ya. Maka ketika itu Nabi Yakub berusaha untuk bertawakal kepada Allah. Nah ini dia nih. Ini kita nih orang tua ini ya akhwat. Terkadang kita ini banyak diliputi rasa cemas yang berlebihan. Rasa khawatir yang berlebihan. Boleh nggak orang tua khawatir? Boleh. Tapi berlebihan itu tidak baik. Ya. Kalaulah seandainya kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk berpisah dengan anak kita, maka yang seharusnya kita lakukan adalah mendoakan anak-anak kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di sini bahwa Nabi Yakub alaihissalam beliau berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah. Ya. Kata beliau, "Fallahu khairun hafidha," dan Allah adalah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah adalah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Masya Allah. Lihat teman-teman, bagaimana mudahnya Nabi Yakub alaihissalam berbaik sangka kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menjaga putra tercintanya. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian anak-anaknya nih ya, sampai di rumah ketika sudah menyampaikan apa yang diinginkan oleh bendaharawan Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka berusaha untuk membuka kembali apa yang mereka bawa dari kampungnya. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walamma fatahu mata'ahum," ketika mereka membuka barang-barang yang mereka bawa dari kampungnya, wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim, ternyata barang-barangnya dikembalikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'ir. Dzalika kailun yasir. Kata mereka, wahai ayah kami, lihat barang-barangnya dikembalikan lagi, gitu ya. Ruddat ilaina, bidha'atuna ruddat ilaina. Maka tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali kami bawa saudara kami ini, Benyamin ini, agar bisa mendapatkan tambahan
ya takaran sebesar atau seperti seekor unta, dan itu adalah takaran yang mudah. Ya, dan ini masya Allah ya teman-teman. Mulai lagi mereka bernegosiasi gitu ya dengan ayahnya mereka. Bagaimana agar ayahnya mau melepaskan putra tercintanya yaitu Benyamin. Ya, bagaimana mereka menarik simpati ayahnya. Ya, masya Allah. Dan ini menjadi bekal mereka untuk bisa membawa Benyamin ke hadapan Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, kemudian akhirnya subhanallah ya akhwat, akhirnya di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-66, akhirnya Nabi Yakub, beliau berkata, apa kata Nabi Yakub? Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Masya Allah, indah sekali ya ayatnya ya. Apa kata Nabi Yakub? Ya, kata Nabi Yakub, saya tidak akan melepaskan Benyamin bersama kalian sebelum kalian memberikan janji kepadaku. Dan ini boleh, ya akhwat, orang tua mensyaratkan sesuatu kepada anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak kita pergi, ya anak-anak kita minta izin keluar rumah, maka kita boleh mensyaratkan, anakku, boleh engkau pergi dengan syarat. Ya, dengan syarat apa? Misalnya dengan syarat engkau menjaga sholat, dengan syarat ya engkau tidak minum minuman keras, dengan syarat engkau selalu telepon ayah, selalu telepon ibu, itu boleh. Ya, Nabi Yakub alaihissalam memberikan syarat kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Apa syaratnya? Boleh kalian bawa nih Benyamin, tapi dengan syarat kalian berjanji kepadaku, gitu ya, masya Allah. Berjanji kepadaku untuk bisa menjaga Benyamin ini. Dan kalian datangkan kepadaku kembali Benyamin ini, ya masya Allah. Dan Nabi Yakub mengatakan, qala Allahu ala ma naqulu wakil, ya, bahwa Allah azza wa jalla yang menjadi saksi atas apa yang sudah kita sepakati. Masya Allah, ini dalam banget nih. Orang tua itu terkadang harus memberikan kepercayaan kepada anak-anak. Ya, ketika anak-anak kita itu mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya, maka ini membuat anak-anak akan lebih percaya diri. Ya, ketika mereka harus berjuang di luar rumah gitu. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu kan memang Allah ciptakan menjadi calon-calon imam di keluarganya masing-masing gitu. Menjadi calon suami, menjadi calon yang mencari nafkah. Maka bagi para bunda, bagi para ummahat yang punya anak laki-laki, jangan dikekepin terus anak laki-lakinya di rumah. Ya, ada kalanya kita berikan kepada anak laki-laki kita kesempatan untuk bekerja, ya, untuk belajar. Di mana? Di luar rumah. Ya. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi anak laki-laki kita. Kalau anak laki-laki kita, ya, kita tidak berikan kesempatan itu, maka nanti bagaimana? Dia ketika menjadi seorang suami pasti bingung. Bingung kenapa? Bingung karena mereka tidak dilatih untuk mencari nafkah, tidak dilatih untuk belajar bagaimana mengenal kehidupan luar gitu loh. Nah, kalau misalnya kita sudah melepaskan anak laki-laki kita, maka tinggal kita menyepakati aturan-aturan yang sudah disepakati oleh keluarga masing-masing. Masya Allah. Baik, maka kemudian Nabi Yakub pun berusaha untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Masya Allah. Dan ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika seorang anak mau kita lepas gitu ya, maka hendaklah orang tua memberikan wasiat berharganya, memberikan nasihat berharganya. Apa yang dinasihatkan Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya? Beliau mengatakan, wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Masya Allah. Lihat teman-teman, apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Beliau berpesan apa kepada putra-putranya? Beliau berkata, wahai anak-anakku, gitu ya, Masya Allah,
la tadkhulu min babin wahid. Janganlah kalian masuk dari satu pintu saja. Janganlah kalian masuk dari satu pintu saja. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Tapi masuklah dari segala penjuru gitu ya. Bukan hanya dari satu pintu saja, tetapi cobalah masuk dari pintu yang lain. Min abwabim mutafarriqah. Ya. Kemudian kata Nabi Yakub kepada putranya, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Dan tidak akan dapat aku melepaskan dari kalian dari apa yang telah Allah takdirkan kepada kalian. Masya Allah. Ini penting banget ini. Ya. Jadi, Masya Allah, kata Nabi Yakub, ya, kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu kepada kalian, maka pasti akan terjadi gitu loh. Dan itu tidak ada yang bisa menghindar darinya. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdirnya Allah. Dan kita bisa ya berdoa kepada Allah, kita berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, maka ketika takdir itu datang, kita pun harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Ya, dan ini kata para ulama termasuk Ibnu Katsir, kenapa Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan putra-putranya untuk masuk dari pintu yang berbeda, karena Nabi Yakub tahu kalau putra-putranya itu tampan-tampan dan semuanya laki-laki. Dan Nabi Yakub ya khawatir kalau putranya itu masuk dari satu pintu maka ada terjadi ain. Ya kan, Nabi Yakub nih putra-putranya kan terkenal bagus-bagus gitu, termasuk diantaranya Masya Allah, Allahumma barik Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Maka Nabi Yakub alaihissalam beliau mencoba untuk menghindarkan putra-putranya dari yang namanya ain. Jadi Nabi Yakub memberikan nasihat kepada putra-putranya untuk bisa memasuki dari pintu yang berbeda. Ya, inil hukmu illa lillah. Dan Allah yang memutuskan segala keputusan. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepada Allah aku bertawakal, kata Nabi Yakub. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan hendaklah kepada siapapun, ya kepada siapapun orang itu hendak bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting ya akhwat. Penting ketika teman-teman melepas anak-anak teman-teman ya dari rumah teman-teman, entah itu buat mondok ya, ke pesantren ataupun melepas anak-anak teman-teman gitu ya untuk belajar di luar rumah, maka setelah kita memberikan nasihat, setelah kita berdiskusi ya menyepakati kesepakatan-kesepakatan, maka kemudian yang seharusnya kita lakukan adalah bertawakal. Sudah titipkan anaknya kepada Allah. Ya, karena ada seorang ibu yang cerita kepada saya, ya, anaknya masuk pondok pesantren, sebelumnya belum pernah berpisah dengan dirinya, ya. Dan ketika anaknya masuk pondok pesantren tuh belum benar-benar totalitas melepaskan anaknya gitu loh. Jadi masih ada kalanya tuh ibu ini nangis, ya itu fitrah ya, fitrah seorang ibu. Tapi tidak boleh sedih terlalu dalam gitu loh. Karena kan ibu-ibu melepaskan anak ke pondok pesantren kan untuk sebuah hal yang mulia, untuk cita-cita yang mulia, ya menuntut ilmu agama. Maka ketika kita sudah menyepakati ya untuk melepaskan anak kita ke pondok pesantren, sudah tinggal titipkan kepada Allah. Kawal anak kita dengan doa, cukup gitu ya. Jangan malah kita akhirnya justru kita yang sedih, justru kita yang khawatir terlalu berlebihan. Karena gini loh, walillahilham, dulu ketika saya dilepas ke pondok pesantren oleh ibu saya termasuk Masya Allah, Allahumma barik, ya, tipe orang yang sudah tawakal. Ya, saya melepaskan anak saya satu-satunya itu bukan untuk sesuatu yang buruk, tapi untuk belajar ilmu agama. Dan walillahilham teman-teman, walillahilham, semua atas pertolongan Allah. Ketika itu saya di pondok pesantren langsung betah gitu loh. Beda dengan teman saya. Teman saya itu masih keinget orang tuanya, makan juga masih susah gitu ya. Ya akhirnya ditelepon oleh pihak pondok karena dia sakit, orang tuanya datang, orang tuanya juga masih nangis, ya masih tidak tega melepaskan anaknya di pondok pesantren. Coba Masya Allah. Itu Masya Allah hubungan antara orang tua, terutama ibu dan anak tuh benar-benar hubungan yang erat gitu. Jadi nasihat bagi teman-teman semuanya yang melepaskan anak-anak keluar rumah, ya
melepaskan anak-anak ke pondok pesantren, bertawakal kepada Allah. Tawakalnya diluaskan lagi, tawakalnya ditinggikan lagi gitu loh. Kan kita kan mengaku beriman nih kepada Allah, ya nggak teman-teman? Kita itu kan percaya bahwa Allah tuh zat yang maha menjaga anak-anak kita. Maka yuk buktikan keimanan itu kepada Allah. Jangan kemudian kita mengaku diri kita beriman, mengaku diri kita yakin bahwa Allah itu zat yang maha menjaga, tapi kita masih ragu. Ya, Masya Allah ini benar-benar ya, Masya Allah ini teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, ketika beliau melepaskan anak-anaknya, maka beliau bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Masya Allah. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 68, disebutkan, وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan tatkala mereka masuk, ya menurut apa yang diperintahkan oleh ayah mereka. Jadi kan mereka ini ya, setelah mereka akhirnya mereka ketahuan ya, mereka itu tidak bisa menjaga Nabi Yusuf. Akhirnya mereka nurut, ya saudara-saudara Nabi Yusuf itu nurut. Apa yang diperintahkan oleh ayahnya mereka lakukan. Jadi mereka tidak masuk di dalam satu pintu, tapi mereka berusaha untuk masuk dari berbagai macam pintu yang ada di istana gitu ya. Dan ketika itu, ketika mereka nurut ya apa yang diperintahkan oleh orang tuanya mereka lakukan. Ya, dan cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tapi hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengetahui ya, mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang telah mengajarkan pengetahuan kepada Nabi Yakub, dan kami telah mengajarkannya kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui. Dan ini menunjukkan ya akhwat bahwa sesungguhnya kita sebagai orang beriman itu harus punya usaha. Ya, usaha apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita ikhtiarkan, maka kita lakukan. Nanti setelahnya kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan setelah kita bertawakal maka yang bisa kita lakukan adalah kita menerima takdir dengan keadaan lapang. Ya, jadi itu step by step gitu ya, yang bisa kita pelajari dalam kajian pada sore hari ini. Dan hendaklah ya akhwat ya, jadilah orang tua yang saleh, orang tua yang baik ya bagi anak-anak kita, karena nanti kesolihan orang tua, kebaikan orang tua, akhlak orang tua itu semuanya akan dijadikan oleh anak-anak kita sebagai teladan. Ya, Masya Allah. Dan insya Allah nanti kita akan jumpa, karena ini peristiwanya nanti peristiwa yang berbeda gitu ya. Nanti bagaimana ketika saudaranya Nabi Yusuf ya akhirnya dimampukan oleh Allah untuk membawa Benyamin dan berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dan insya Allah nanti satu pertemuan lagi insya Allah semoga bisa tuntas, semoga ya. Sedikit lagi kalau kita lihat di Al-Quran ya, maka tersisa 2 lembar 1 muka, 2 lembar 1 muka ya. Semoga cukup waktunya, dan nanti sebenarnya kisah ini ya akhwat akan banyak ibroh bagi kita semuanya. Dan hari ini kita bisa mengambil ibroh, di antaranya ya akhwat, ibroh yang bisa kita ambil dari apa yang bisa kita kaji pada hari ini. Yang pertama ya, hendaklah kita sebagai orang tua memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita. Ya, karena mau tidak mau anak-anak kita pun kalau sudah dewasa, dia berhak untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Ya, yang kedua, hendaklah kita menjadi orang tua yang jujur gitu loh. Menjadi orang tua yang takut kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, beliau diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan untuk memiliki sifat jujur gitu loh. Dan yang ketiga, hendaklah kita sebagai orang tua paham dengan kelebihan anak-anak kita. Ya, kelebihan anak-anak kita itu apa gitu ya.
Termasuk Nabi Yusuf paham dengan kelebihan yang Allah berikan. Yang keempat, ibrah yang bisa kita ambil adalah ketika kita sudah mempercayakan anak-anak kita, maka yang bisa kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah, kawal anak kita dengan doa. Ya, karena sejatinya yang menjaga anak-anak kita bukan kita, tapi yang menjaga anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah ya, ketahuilah bahwa nafsu itu senantiasa ada nafsu yang lawwama, ya, nafsu yang dia itu lawwama. Kalau disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu, lawwama itu nafsu yang senantiasa mengingatkan kita untuk taat kepada Allah gitu loh. Tapi ada juga nafsu yang menyuruh kita kepada keburukan, ya. Maka hendaklah kita bisa menahan nafsu yang membawa kepada keburukan. Dan ketika kita bisa menahan nafsu itu, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengabulkan doa-doanya, ya, doa-doa hamba-hambanya. Dan terakhir, ya akhwat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita melepaskan anak-anak kita untuk keluar rumah, maka hendaklah kita berikan wasiat atau nasihat berharga bagi anak-anak kita, dan itu menjadi bekal bagi anak-anak kita untuk menjalani kehidupan mereka baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Ya, jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.